Rejowinangun, desa yang berlokasi di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar ini dikenal sebagai desa UMKM. Di balik pesatnya perekonomian masyarakat, desa ini memiliki sejarah panjang. Masyarakat percaya bahwa desa Rejowinangun erat kaitannya dengan Keraton Yogyakarta. Banyak pula yang menyebut hikayat desa ini tak jauh dari mitos dan hal-hal supranatural lainnya. Berikut penuturan Pak Bugeng, budayawan desa Rejowinangun. Oke, Pak Bugeng mau sampaikan bagaimana asal-usul desa Rejowinangun. Asal-usul desa Rejowinangun menika menurut pusaka desa. Jadi pustaka desa atau sejarah desa Rejowinangun itu asal mulanya sekitar tahun 1704 sampai 19 Masehi. Dimulai sejarah itu dari Keraton Yogyakarta, Ngayogyakarta. Dimulai dari penguasa negara waktu itu Sri Susuhunan Pakubuwono yang pertama, itu yaitu sepisan. Nah, dia memiliki dari saudara satu. Nah, di dalam wisuda di Pangeran Prabu ini iri hati, kenapa kok tidak saya, kan gitu. Sehingga dengan secara halus itu bagaimana membuat saudaranya yang satu ini biar tidak mengganggu di dalam kekuasaannya, diupayakan bagaimana dia harus mati, tapi secara halus. Sehingga dia memerintahkan kepada saudaranya, yang mana ini membuat bagaimana agar saudaranya ini membuat kesalahan dan sebagainya. Pokoknya semacam, kalau zaman sekarang mungkin secara politik mencari kesalahan, walaupun kesalahan kecil itu dibuat kesalahan dibesar-besarkan demi kekuasaannya. Sehingga Sri Susuhunan Pakubuwono yang pertama ini yang punya niat kepada Pangeran Prabu. Ini tidak tahu dari sejarah itu hanya Pangeran Prabu ya, yang mestinya juga ada namanya, tapi yang kita ketahui hanyalah Pangeran Prabu, karena dia adalah yang sebenarnya dia dari Pangeran Prabu itu yang punya hak sebetulnya, yang punya hak sebenarnya. Sehingga dia menyuruh karena kesalahan yang dibuat-buat tadi, menyuruh untuk menuju berkelana untuk membabat alas atau hutan yang ada di Ludoyo. Hutan Ludoyo itu terkenal angker, jan mau moro, jan mau mati. Sehingga banyak hewan-hewan yang yang galak. Saya ingat waktu masih kecil, kalau dulu itu ke Mbah Pradah pagi itu biasa ada harimau lewat dan sebagainya. Itu jadi waktu era ya tahun-tahun 70-an itu masih hutan belantara. Sehingga banyak bahayanya, dipikir Pangeran Prabu nanti akan mati karena membabat alas yang sangat berbahaya itu tadi. Jadi Pangeran Prabu itu juga tidak sendiri, sehingga dia ditemani oleh beberapa prajurit dan juga ditemani oleh istrinya yang punya nama Putri Wulandari
bersama dengan abdi kinasih yang punya nama Ki Ahmad Tariman. Jadi di dalam perjalanan itu juga tidak hanya kamu berangkat, tapi juga diberikan semacam pusaka, sehingga untuk menambah keyakinan dari Pangeran Prabu tadi, sehingga agar dia selamat menurut Pangeran Prabu. Wah, ini saya diberi pusaka, yang di pusaka itu bukan senjata keris atau apa, tapi itu semacam kempul atau gong kecil, itu kempul atau bende, sehingga yang diberi nama Kiai Becak. Jadi bende tadi dipakai tumbal untuk alas yang dibabat tadi, sehingga hewan-hewan atau goib yang ada di sana, setan, jin setan dan sebagainya yang mengganggu tadi, bisa ditundukkan. Jadi ditumbali dengan gong Kiai Becak. Namun sampai sekarang yang gong Kiai Becak itu kita nggak tahu di mana tempatnya. Kiai Becak tadi, beberapa cerita itu pernah digunakan oleh Demang yang namanya Demang Bocor untuk nyirep. Jadi itu senjata yang luar biasa untuk nyirep. Pada waktu itu ada yang namanya Ki Ageng Mangir, itu yang sering ngamuk-ngamuk. Jadi orang yang sangat keras ingin untuk merebut kekuasaan. Jadi sebagai alat merebut kekuasaan. Ki Ageng Mangir itu yang mau mbalelo ya kepada Keraton Surakarta. Jadi dia termasuk orang sakti. Dan Pangeran Prabu beserta pasukannya atau penderek pengikutnya ini sampai di rumahnya Mbok Rondo yang punya nama Nyai Parto Suto. Itu wilayahnya Nyai Parto Suto itu bukan di Ludoyo, tapi di wilayah Wonotirto yang tempatnya itu di kawasan Ngekul. Jadi kalau kita cari di sana ada satu ya semacam punden ya, itu di kawasan Ngekul, itu dimana pernah di gong Kiai Becak tadi pernah dititipkan atau dibawa sampai ke sana Nyai Parto Suto. Jadi termasuk wilayah Wonotirto. Jadi Blitar Selatan yang wilayah termasuk wilayah yang tinggi posisinya. Posisi tanahnya paling tinggi itu Wonotirto. Karena kalau ke selatan menurun karena menuju ke pantai. Dan juga tidak lama itu di Pangeran Prabu, tidak lama itu berada di rumahnya Nyai Parto Suto. Nah, terus pindah dari situ mau bertapa Topobroto, mencari ya berdoa lah, kalau sekarang kita itu berdoa itu di wilayah Pakel. Di wilayah Pakel itu ya wilayah Kecamatan Kademangan yang bagian selatan. Di sana di dekatnya Bonsari, desanya Kebonsari, itu wilayah Pakel. Dan pusaka Kiai Becak dititipkan di Ngekul tadi, di Nyai Partasuro, dan dia punya paweling karena ini sebuah pusaka. Ini setiap
hari kelahiran Nabi Muhammad supaya dipukul atau ditabuh ya, sebagai tanda kelahiran Nabi Muhammad. Tapi sebelumnya harus dijamasi dulu, karena pusaka dijamasi dulu, disucikan lalu dipukul, sehingga agar ketentraman warga sekitarnya itu terjaga. Jadi dimandikan dengan air kembang setaman. Nah, di situ sisa atau bekas-bekas air itu biasanya menurut kepercayaan masyarakat pada waktu itu bisa untuk mengobati segala penyakit. Yang sedih jadi senang, yang sakit jadi sembuh. Jadi air bekas siraman dari Kiai Becak yang dimandikan setiap atau disuceni, disiram setiap bulan Maulid, 12 Maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi kalau diminum hatinya menjadi tentram. Kalau untuk pengobatan ya mungkin dicampur dengan air yang lain untuk mandi dan sebagainya. Itu menurut kepercayaan waktu itu. Bahkan saya ingat ketika masih kecil, yang semacam itu di Gong Kiai Prada itu juga demikian. Jadi berebut air itu. Bahkan sampai sekarang juga kalau ketika siraman gong Kiai Prada yang sejenis ini ya, namun ini kempul ya, air kecil. Kalau di sana agak besar kalau Kiai Prada. Nah, di Pangeran Prabu itu atine sik panggah, kurang enak lah ketika dia bertapa itu, terus ditinggal papan pakel tadi, meninggalkan pakel, terus meneruskan perjalanannya sampai di Desa Dauan. Ini Dauan ya, di Desa Dauan. Dan di Desa Dauan itu Pangeran Prabu buka alas, babat alas untuk bertani, karena di situ waktu itu air masih sulit, hanya air hujan karena masih wilayah pegunungan. Nah, ditanami padi sebagai pangan. Ya karena karena tanahnya itu ya, kalau wong Jawa bilang itu tekil, itu tanaman gogo tadi tidak bisa panen. Pramila desa yang ditanami itu karena urung panen, sekarang menjadi dusun, bukan desa tapi dusun Gogo Urung yang di Desa Dauan tadi. Nah, pengikut dari Pangeran Prabu itu banyak ngerti kalau tempat itu tadi kurang subur, sehingga dia melanjutkan lagi perjalanan ke utara ya, ke utara, mencari tanah yang lebih subur. Nah, itu ada yang ke utara, ada sing mojok ke mana ini ya? Kalau ke sana itu mana ini? Tenggara. Timur utara itu mana? Nah, ke utara. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sini. Jadi nah, penderek yang menuju ke wilayah yang sekarang ditempati ini itu dipimpin dengan
prajuritnya, yaitu Iradrono, Pancadrono, Jonawi, lan Singodrono. Menemukan tanah yang baik, tanah yang diperkirakan ini bisa menghasilkan hasil pertanian yang baik untuk pangan. Nah, si Singodrono tidak mau berkumpul dengan Iradrono sakonco. Dia terus ke utara menyeberang Sungai Brantas sampai di Desa Mojo. Nah, sampai wis lama sekali nggak ketemu, wis nggak ngerti kabare sih, nggak tahu kabarnya Sri siapa itu Singodrono tadi. Wis ora enek kabare, akhirnya kan ya dibiarkanlah, nanti akan ketemu sendiri kan gitu. Nah, dengan keadaan yang seperti itu semakin lama terus si Iradrono beserta teman-temannya dan juga pengikutnya buka alas. Jadi membuka alas, babat alas, karena ini tanahnya subur dan sebagainya. Karena itu dia memutuskan untuk menempatkan dia dan juga pengikutnya itu untuk membuat satu lahan yang luas untuk ditempati sebagai tempat tinggal, sehingga semakin rame. Jadi ya ada yang bertani, ada yang pokoknya kegiatan-kegiatan yang menghasilkan. Selama di tempat yang baru, setiap malam itu ditemui yaitu hewan yang galak, yang berwujud macan yang besar sekali, yang punya warna putih. Jadi makanya macan putih adalah simbol desa kita, Desa Rejowinangun ini. Ya, sejarahnya diambil dari situ. Tapi anehnya macan itu tidak mengganggu. Jadi macan itu tidak mengganggu, malah untuk ikut-ikut menjaga ketentraman di papan desa ini. Ya karena besar dan juga mungkin yang gila nih ya, maka orang-orang hanya menyebutkan macan putih itu tadi disebutkan Mbah Gilo, yang artinya yo macan putih itu tadi sing wujudnya gila nih. Jadi sehingga orang-orang menyebutkan Mbah Gilo liwat. Nah, tapi orang tidak takut. Tapi ya gila, setengah takut setengah tidak, begitu ya. Nah, jadi macan tadi tempatnya itu juga bergabung dengan warga desa. Jadi warga masyarakat, tapi juga punya tempat tidur sendiri. Jadi yang ditempatkan di tempatnya itu di dekat pohonan pring yang ada di Kali Brantas. Sehingga sampai sekarang wilayah sekitarnya itu disebut ngene Mbah Gilo. Jadi sampai sekarang. Berarti tokoh yang membabat desa ini atau alas di sini dulunya berarti Pangeran Prabu itu. Pendereknya pangeran. Ya. Kalau Pangeran Pakubuwono I itu yang babat Ludoyo, sebelah timurnya Gunung Betret.
Yang babati itu kan Pangeran Prabu. Ya. Nah, pendera itu kan ya kocar kacir karena mencari hidup, sehingga berpencar dengan Pangeran Prabu. Kalau asal penamaan Desa Rejowinangun itu sendiri dari mana? Nah, asal penamaan dari Rejowinangun itu dari kalau orang bilang ya ning keciptane minta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap malam para warga akhirnya agar bisa dikenal bermusyawarah. Jadi dari hasil musyawarah pada waktu itu ya Mbah Irodrono bersama Poncodrono. Nah, karena desa ini di dalam ning keciptane sampai masuk ke dalam ini yang bermimpi itu Mbah Jonawi, bermimpi mendengarkan kata-kata satu kata yaitu rejo. Jadi terus disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, ya termasuk tokoh-tokoh seperti Mbah Irodrono dan Mbah Poncodrono. Jadi itu merupakan bisik melalui mimpi. Nah, akhirnya dari hasil musyawarah, nah karena ini bangunan sudah mulai rame, terus dikatakan yang diawali dengan Desa Njinangun. Jadi sampai sekarang banyak orang yang mengatakan bukan Rejowinangun, nyandi mas misalnya, kemana? Oh, nang Jinangun. Nah, kalau orang Jawa kan seperti itu. Jadi orang Jawa itu kalau ngomong disingkat-singkat, Rejowinangun jadi Jinangun, kan seperti itu. Tapi itu memang awalnya seperti itu. Desa itu namanya Njinangun. Desa Njinangun jadi kondang sampai di mana-mana, tapi dirasa-rasa dari hasilnya nama Njinangun itu kurang marem. Terus nyandak tahun-tahun berikutnya sambil diangen-angen mengenai musyawarah desa, mengenai bab jenenge desa atau nama desa, bisa omong-omongan, banyak penemu. Bila desa itu hanya dinamakan Njinangun kurang bagus, nah dari kahanan desa itu sudah sudah semakin banyak bangunan-bangunan, termasuk rumah, termasuk tugu-tugu dan sebagainya. Itu akhirnya karena banyak bangunan dari Desa Rejowinangun. Jadi dengan dinamakan Desa Rejowinangun itu menjadikan orang itu berpikir dongong, wah cocok iki. Sehingga kalau orang dulu bilang nanti kalau zaman sudah ramai, desa ini, papan ini diberi nama Desa Rejowinangun, yang artinya selalu ramai, selalu dibangun dengan hati yang lego. Jadi dengan hati yang lego, desa ini dibangun oleh warga masyarakat terus menerus. Jadi pembangunan yang terus menerus. Jadi dari kata Rejowinangun yang artinya terus rame karena terus dibangun. Rejo itu rame, terus pembangunan yang tiada berhenti begitu, terus-terusan bangun. Terus di desa ini sendiri apakah ada
tempat-tempat yang paling bersejarah pada tempat misalnya Punden atau satu situs tertentu yang mungkin dulu pernah didatangi oleh Pangeran Prabu itu sendiri atau didatangi oleh siapa tadi penama desa Rejowinangun? Kalau di Rejowinangun itu situsnya, situs yang terkenal itu ada 3 tempat. Yang satu Mbah Nggelo, yang tempatnya di pinggiran Kali Brantas. Yang kedua adalah makam atau petilasannya Mbah Hirodrono Poncodrono, di situ semacam kuburan. Terus yang satu itu Raden Supangat, itu merupakan petilasan. Kemungkinan Raden Supangat itu ya orang sakti, pernah bertempat di situ, sehingga sampai sekarang tempat itu masih diuri-uri. Jadi setiap tahun, setiap bersih desa itu warga itu berpikir hanyalah Raden Supangat itu didoakan melalui syukuran genduren atau juga dengan tahlilan, khataman Quran untuk mendoakan para leluhur itu setiap bersih desa, atau juga ketika orang-orang yang punya gawe, ya punya hajat, ya biasanya juga mendatangi situs-situs itu dulu, memohon kepada Allah agar diberikan kelancaran dan keselamatan. Itu sedikit sejarah berdirinya Desa Rejowinangun. Jadi Rejowinangun masih termasuk Trah Mataraman dari Pakubuwono yang pertama, dari pengikut dari Pakubuwono yang pertama. Jadi adat Rejowinangun ini termasuk adat, kalau sekarang dibilang adat Jogjanan, jadi Mataraman. Jadi Sebagai pelaku sejarah Pak Bukan, apakah dengan melihat adat istiadat mereka masih terbawa kental sampai sekarang, termasuk seperti yang saya katakan tadi, ini adat itu ketika ada orang punya hajat, itu juga cara ngirim leluhur, bukan di pemakaman sana, enggak, di situs atau di Punden, termasuk Mbah Nggelo, ada Raden Supangat, dan juga cikal bakal yang babat desa ini Mbah Poncodrono dan Hirodrono. Biasanya seperti itu. Dan termasuk juga para seniman, terutama seniman tradisi, itu kalau biar jadi orang kondang, biar jadi biasanya juga semedinya atau itu di petilasan Raden Supangat. Khususnya ini untuk seni jaranan, ini kan seni tradisi yang ada di sini, itu biasanya meditasinya untuk menguatkan jiwanya, itu meditasi di Raden Supangat. Dan selanjutnya Pak Bukan, lalu apa sih pentingnya bagi kita masyarakat Rejowinangun agar tidak lupa dengan sejarah desa? Ini setiap tahun saat mana kita mau kenduri masal, pada saat bersih desa, tentang sejarah ini diceritakan. Jadi dari pusaka desa, termasuk pustaka desa ini dibacakan, sehingga orang tahu Mbah Hirodrono itu siapa, Raden Supangat, Mbah Nggelo, sejarah kok anak Mbah Nggelo itu bagaimana, itu sehingga warga masyarakat ini terutama ini yang tua-tua yang ini agar tetap dilestarikan, dan karena diketahui ya kan tahu sejarahnya. Yang terakhir Pak Bukan, mau disampaikan harapannya kepada kita juga masyarakat Rejowinangun agar tetap menguring-uring budaya ini, karena kita bukan selalu tidak pernah terlepas dari yang namanya sejarah. Iya, dengan
menghargai sejarah, ke depan orang itu akan tahu bibit kawitnya. Menghargai sejarah, orang tahu, orang itu kalau tidak lupa kacang jangan sampai lupa kulitnya dan sebagainya. Sehingga dengan setiap tahun diadakan bersih desa, syukuran desa untuk membersihkan jiwa dan raga, termasuk bumi Rejowinangun itu dengan disyukuri bersama seluruh warga masyarakat yang sangat luar biasa antusiasnya untuk sedekah bumi. Kemarin ribuan warga yang ikut genduri. Jadi genduri dan bersedekah ya genduren. Ya, seperti itu. Si antusias masyarakat sangat luar biasa sekali. Jadi itu diadakan setiap tahun di bulan Jawa Selo. Dan di bulan-bulan keramat yang lainnya, termasuk pada saat mulutan, mau Ramadan dan sebagainya, itu mesti diadakan tahlilan atau khataman di tempat-tempat seperti itu, di tempat-tempat situs itu. Dan ini sampai sekarang masih berjalan. Sudah sekian lama, dimulai pada saat Mbah Lurah Sakiti yang termasuk Mbah Kakungnya Pak Lurah Bagas ini. Jadi sampai sekarang masih terjaga untuk menghormati, mendoakan para leluhur. Sebagai pemerintah desa Rejowinangun, budaya dan sejarah seolah jadi urat nadi yang menyatukan seluruh elemen masyarakat desa. Untuk mengetahui lebih jauh tentang upaya pemerintah desa dalam melestarikan budaya, Jawa Pos Radar Blitar berbincang dengan Kepala Desa Rejowinangun, Bagas Hugasto. Berikut penuturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berusaha untuk mengupas sedikit kaitan dengan sejarah desa, yang mana secara umum sebuah wilayah, utamanya desa, itu pasti punya sejarah desa. Di sini ada beberapa hal kaitan dengan sejarah desa itu. Yang pertama yaitu kaitan dengan asal-usul desa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sejarah kaitan dengan perjalanan mulai desa itu berdiri sampai desa itu pada saat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk mengulik sedikit kaitan dengan sejarah desa Rejowinangun. Yang pertama kaitan dengan sejarah desa itu pada kondisi saat ini memang sejarah desa itu kami pertahankan sekali dengan harapan cerita masa lampau atau cerita daripada sesepuh, berikut dengan kajian, berikut dengan penelitian, berikut dengan sebuah situs-situs yang ada di desa. Kita bisa untuk tampilkan kepada khalayak umum, utamanya masyarakat desa Rejowinangun, mulai dari kaum milenial, kemudian kaitan dengan kelompok-kelompok komunitas kecil, dengan harapan bahwa sejarah desa yang saat ini masih ada dan kita uri-uri sejarah desa itu sendiri, itu bisa menjadi sebuah pesan berantai, bisa menjadi sebuah warisan budaya yang nantinya tetap dipertahankan ke depan 10, 20, 30 tahun ke depan sesuai dengan era perkembangan zaman. Adapun sejarah desa itu sendiri yang kita miliki di desa Rejowinangun yaitu sejarah kaitan dengan berdirinya desa, yang mana itu kami bukukan dalam sebuah buku yang menjadi dokumen milik desa yang memuat kaitan dengan desa itu sebelum berdiri seperti apa, kemudian sejak itu setelah berdiri desa Rejowinangun itu seperti apa, sampai beberapa kades yang memimpin sampai hari ini. Jadi intinya kondisinya sejarah desa ini terbukukan di sebuah dokumen yang ada di desa Rejowinangun. Kemudian dampak sosial kaitan dengan sejarah desa yang sangat berdampak sekali dengan kondisi sejarah desa yang masih tersimpan rapi, kemudian sejarah desa yang masih hari ini natural sekali, masih
bersifat alamiah di desa untuk kita teruskan kepada generasi penerus desa atau the next generation Rejowinangun. Nanti ke depan itu akan menjadi sebuah khasanah budaya yang mereka pertahankan. Kalau dampaknya luar biasa sekali. Yang pertama yaitu dengan mereka mengerti betul akan desa itu sendiri, maka semangat untuk mempertahankan desa, semangat untuk nguri-nguri desa itu sendiri dengan rasa gotong royongan, ini yang utamanya dampak sosialnya, dengan gotong royong, kemudian bahu-membahu, saling mengingatkan, saling mengisi pada pos bidang masing-masing. Diharapkan pada waktu bersih desa itu nanti akan menjadikan sebuah kalender tahunan yang merupakan sebuah khasanah budaya daripada masyarakat desa. Kemudian hal yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat beragam sekali, karena kita tahu sebuah desa itu pasti majemuk kaitan dengan tatanan masyarakat itu sendiri. Jadi di sebuah dusun, di sebuah RT, RW itu memiliki tata kelola tatanan sosial kemasyarakatan yang berbeda-beda. Akan tetapi dengan rangkaian kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah desa dalam rangka mengikat apa yang dinamakan sejarah budaya desa, itu kita branding menjadi bersih desa. Di situ dari sekian banyak kegiatan itu tujuannya yaitu untuk menyambungkan bahwa dulu pernah ada cerita, pernah ada sebuah dongeng, pernah ada hikayat yang menerangkan bagaimana desa itu berdiri, bagaimana Rejowinangun itu ada, disambungkanlah dengan kehidupan zaman sekarang dengan zaman yang berbeda, dengan tata masyarakat yang berbeda pula. Oleh sebab itu, Pemdes dalam rangka menyambung daripada sebuah pertalian masa lampau kepada masa sekarang, bagaimana kemasan bersih desa ini menjadi sebuah kemasan untuk mengingatkan, untuk rasa bersyukur, untuk rasa nguri-nguri melok andarbeni desa sendiri. Jadi pada bidang keagamaan kita mengadakan khotbah Quran, ada sholawatan, pada bidang budaya kita mengadakan selamatan, kekuatan dan sebagainya, termasuk pada sosial kemasyarakatan yang lebih umum kita mengadakan apa yang dinamakan kirab budaya. Jadi itu langkah daripada Pemdes itu sendiri. Kemudian adat istiadat yang melekat di pemerintah desa maupun masyarakat desa pada saat ini secara otomatis yang melekat daripada adat pendirian desa itu adanya kerjasama bersama-sama atau lebih dikenal dengan bersih desa, gotong royong atau yang lainnya. Dengan harapan dengan kondisi yang seperti itu masyarakat desa akan menyatu dalam suatu visi misi yang satu, yaitu nguri-nguri budaya Jawa, nguri-nguri budaya kekerabatan, serta nguri-nguri kaitan dengan kebersamaan tadi menjadi sebuah potensi, sebuah kekuatan di mana dengan rasa kebersamaan dan gotong royong itu sendiri itu nanti akan menjadikan sebuah kekuatan yang besar untuk mengarungi pemerintahan desa dalam waktu saat ini maupun dalam waktu ke depan nanti. Mungkin itu yang adat yang masih melekat hari ini adalah secara otomatis adalah rasa kebersamaan, gotong royong dan sebagainya. Kemudian upaya daripada pemerintah desa Rejowinangun untuk masyarakat desa agar budaya itu tidak hilang, tetap melekat, adat itu tetap melekat pada pemerintah desa maupun masyarakat desa, secara otomatis adalah kegiatan bersih desa. Itu kalender tahunan yang dilaksanakan pada bulan Jawa, yaitu Sasi Selo, di mana kita menunjukkan berbagai macam event, di mana event sendiri dalam rangka untuk mengingatkan bahwa dulu pernah ada perjuangan daripada Cikal Bakal Bakal Banjar Desa Pekarangan untuk membentuk sebuah kawasan atau wilayah sehingga berdirinya sebuah desa ini sendiri. Kemudian yang kedua, dengan kalender tahunan tadi mulai ada ruatan bersih desa bersama pembuli masa, kemudian dari kegiatan keagamaan kita wujud syukur berdoa bersama, kemudian ada suko parisuko atau keramaian yang bersifat mengumpulkan warga untuk mensyukuri nikmat Allah yang kita rasakan hari ini berkat perjuangan daripada para pendahulu desa sebelum desa ini ada, sehingga kita bisa saat ini bisa beraktivitas dengan mudah dan lancar. Kemudian yang kedua, kaitan dengan nguri-nguri budaya tadi, tidak serta-merta kita menghilangkan berikut perjuangan, berikut semacam ikhtiar daripada pendahulu desa kita, mulai Pak Kades pertama sampai hari ini. Di situ ada Mbah Priokromo, ada Mbah Surontani, ada Mbah Supangan,
kemudian ada Mbah Cemet, kemudian ada dari Mbah Tariman, kemudian ada Mbak Kades Mbah Tariman, kemudian Pak Kades Kanipan, Hajo Kanipan, Pak Salamun, kemudian Pak Winardi, kemudian Pak Mbah Di Kongdi Sakiti itu tadi, kemudian ada Pak Pitoyo juga merupakan kades-kades yang dulu pernah ada. Itu akan menjadi sebuah tonggak pionir bahwa perjuangan itu belum berakhir, hari ini masih berjalan dengan tujuan adalah membangun peradaban kemakmuran desa. Jadi intinya kita sambung dari awal sampai akhir dengan sebuah kegiatan yang mana kegiatan tadi hanya untuk menguli-nguli, ibaratnya melestarikan, membudayakan, membumikan apa yang dinamakan sebuah rasa kebersamaan tadi. Jadi seperti semboyan desa Rejowinong, Rejowinong Gemati, yaitu kita gemati terkait dengan warga, gemati terkait dengan leluhur, dengan harapan ketika tersinambungkan sebuah adat budaya yang dulu pernah ada dan kita lestarikan sampai hari ini, dengan harapan dengan kebersamaan, gotong royong, maka cita-cita luhur daripada pendiri desa, cita-cita luhur daripada kepala desa yang sudah pernah menjabat maupun cita-cita daripada para perangkat desa yang dulu sudah pernah menjabat dan sekarang sudah meninggal dunia, mewujudkan cita-cita Radatun Thayyibatun Warahul Wafur, menuju kemakmuran daripada masyarakat desa. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.